Halo semua, apakah kamu masuk kategori orang yang mabuk dalam perjalanan? Misalnya ketika naik bis, pesawat terbang, atau kapal. Nah, coba ingat masa kecil kalian, khususnya masa-masa saat kalian masih TK. Apakah kalian diajari untuk menggambar dan mewarnainya dengan teliti? Bila tidak, bisa jadi itulah yang hilang. Menurut Jean Piaget, ada korelasi yang kuat antara keterampilan motorik halus dengan kecenderungan mabuk di dalam perjalanan. Nah, kok bisa? Itulah inti perbincangan kita hari ini. Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali, kami hadir di rangkaian video seri advokasi literasi yang ke-11. Nah, seri advokasi literasi ini sendiri ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya merekam perjalanan diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Nah, seri ini juga dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese de Brito, yaitu komitmen. Nah, tema yang diangkat untuk seri ke-11 ini adalah Mabuk bersama Piaget. Serial kali ini istimewa karena kami berkunjung ke rumah narasumber yang istimewa pula. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah seorang dosen senior yang mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Kalau kalian belum menonton seri sebelumnya, kalian bisa mengecek sendiri di channelku atau bisa mengeklik di bagian kiri atas, nanti muncul. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Namun sebelum berbicara langsung dengan Bapak Eko Supriyanto, aku akan memberikan konsep berupa pengantar terlebih dahulu. Nah, Pak Eko adalah seorang dosen senior, tetapi beliau mendirikan TK di daerah Godean. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa Pak Eko mendirikan TK? Apa alasan Pak Eko mendirikan TK tersebut? Oke, kami akan menjelaskan satu-satu sehingga semuanya jelas. Jean Piaget adalah filsuf dan psikolog dari Swiss. Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980. Oke, sebagai gambaran awal, Jean Piaget adalah seorang profesor yang sangat cerdas. Bahkan pada umur 15 tahun pun, ia sudah menerbitkan artikel-artikel tentang moluska karena ketertarikannya dengan biologi. Terlepas dari itu semua, ia terkenal dengan hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Oke, berdasarkan teori Jean Piaget, ada 4 tahap dari perkembangan manusia. Pertama, sensory motor stage. Kedua, pre-operational stage. Ketiga, concrete operational stage. Dan keempat, formal operational stage. Nah, lalu apa hubungannya dari Jean Piaget dengan Pak Eko tersebut? Oke, kurikulum dasar dari TK yang Pak Eko dirikan itu menerjemahkan teori Jean Piaget tersebut. Anak di bawah 5 tahun diyakini berada dalam masa keemasan atau istilah kerennya Golden Age. Nah, di periode tersebut, anak benar-benar mengembangkan potensi yang mereka miliki. Bahkan ada yang mengklaim bahwa 90-95% dari kemampuan manusia dewasa itu ditentukan pada 5 tahun pertama kehidupannya atau saat Golden Age itu. Nah, ingat, itu memang ekstrim, ada yang mengklaim demikian. Terlepas dari itu semua, apa yang ditemukan oleh Jean Piaget melalui penelitiannya terkait dengan perkembangan 5 tahun pertama itu apa? Nah, Pak Eko menginterpretasikannya demikian. Pertama, anak-anak itu mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan motorik. Yang kedua, aspek motorik bersifat krusial. Nah, motorik yang mana? Kasar atau halus? Motorik kasar itu kemampuan untuk berjalan, menyeimbangkan badan saat berjalan, bisa berlari, jongkok, dan macam-macamnya. Yang menjadi perhatian penting bagi kita justru interpretasi Pak Eko terhadap Jean Piaget, yaitu pentingnya kita memahami aspek dari motorik halus. Apa yang disebut sebagai motorik halus ini? Nah, Pak Eko mengilustrasikan
dengan kemampuan anak memberikan pewarnaan terhadap objek dua dimensi sesuai dengan pola yang ditetapkan. Misalnya, anak harus mewarnai pola bergambar gajah. Jika pewarnaan tersebut sampai keluar dari garis pola yang sudah ditetapkan, itu artinya motorik halus dalam diri anak tersebut masih perlu dilatih lagi. Ini menjelaskan mengapa kegiatan menggambar dan mewarnai menjadi salah satu kurikulum yang penting pada usia golden age tersebut. Nah, baik tanpa banyak berpanjang waktu lagi, mari kita langsung saja ke perbincangan dengan Pak Eko. Pak Eko juga punya TK, tahu? Ya, saya Di mana itu TK? di rumah asli saya di daerah Gudian itu. Oh, Gudian. Jadi itu saya dulu ada pemikiran TK belum ada, terus ibu saya sebelum wafat itu kan mbok gawe sesuatu lah itu. Apa Bu? Gawe TK apa piye itu. Oh, itu terus nunjuk pekarangan itu kamu ndak usah minta, tapi kamu pakai aja untuk TK. Saya buat gedung kemudian, tapi TK kan belum banyak, padahal sudah tak belikan drumben. Wah, muridnya jadi banyak sekali. Akhirnya meludak, saya mendirikan satu lagi itu muridnya itu. Maka gambar DP saya kan saya sedang ngecat mainan itu TK. Saya ngelatih juga untuk guru-guru TK itu. Saya mencipta permainan juga untuk guru-guru TK itu. Jadi pemikirannya karena ada keinginan bagaimana mengisi kekurangan-kekurangan dari masyarakat yang waktu kecil itu tidak pernah terpenuhi kebutuhan. Mungkin bagi orang tua yang tidak ngerti ya, kebutuhan 6 kebutuhan anak untuk bisa menjadi anak sempurna itu nggak pernah terpenuhi. 6 itu disebut dengan STPPA, standar perkembangan dan pertumbuhan anak. Oke semuanya, maaf menyela. Jadi sebenarnya apa itu STTPA? Nah, STTPA adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Lalu apa aja itu STTPA? Pertama, nilai-nilai agama dan moral. Kedua, fisik motorik. Lalu yang ketiga, kognitif. Keempat, bahasa. Kelima, sosial emosional. Lalu yang keenam dan terakhir adalah seni. Mari kita lanjut. Nah, itu ada 6 itu ya anak harus dipikirkan gimana kematangan nilai dan agamanya. Harus bahasanya itu harus sekian ribu, umur sekitar 4 tahun. Kosakata. Terus nanti fisik motorik itu juga harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu, contohnya ya, ada anak setelah gede tapi numpak pesawat mabuk, numpak bis membaca mabuk. Itu karena waktu kecil di TK aspek yang namanya fisik motorik, terutama yang motorik halus, itu tidak dikembangkan. Contoh mengembangkannya gini, saya gambar gajah ya, tapi belum diwarnai. Nah, anak itu disuruh mewarnai. Nah, kalau nanti banyak pemberian warna itu sampai warnanya keluar garis, itu berarti motorik halusnya jelek. Kalau disuruh meniti banyak jatuh, motorik halusnya jelek. Itu nanti jadi akabri mesti ditolak. Apalagi nanti akabri bagian udara, jadi pilot itu mesti tidak akan bisa, karena belum muter saja pesawatnya dia masih biasa sudah pusing. Apalagi kalau sampai yang muter-muter ini, yang manuver itu dibutuhkan tingkat FM
fisik motorik yang motorik halusnya bagus. Nah itu hanya dibentuk pada usia emas, usia 5 tahun. Golden age ya. Nah iya itu. Nah itu kan banyak orang tua yang tidak tahu. Ibu kira-kira sampai itu enggak? Nah enggak itu. Nah Mas Rio tak kasih ilmunya. Besok kalau gede itu punya anak itu harus dicek. Harus dicek. Tapi melatih ganda ya. Saya melatih mewarna. Nggak tahu ilmunya tapi praktek. Nah, praktek lah itu. Tapi itu kan dari segi seni. Kalau kami kan enggak, bukan seninya. Tapi untuk kepentingan perkembangannya, bukan seninya. Psikomotorisme. Nah, iya. Nah, itu banyak yang enggak dia. Nah, saya merasakan wah, ini tanggung jawab yang besar ini. Maka saya mempelajari buku dari Piaget itu saya baca, oh ternyata itu dipakai untuk Indonesia, untuk ya sudah TK saya buat gitu. Sehingga saya masih sering mengajari mereka itu sampai sekarang. Playgroup kami mendirikan di sebelah ini, di sebelah masjid itu ada playgroup. Sebelum TK itu kan umur 4 tahun ke bawah itu kita buat PAUD ya, playgroup itu di bawah PAUD. Oh iya. Jadi playgroup itu umur 2 sampai 4, tapi 4 sampai 5 sudah masuk PAUD. Atau nama dulu ya TK gitu. Nama TKA, terus 5 sampai 6 TKB. Nah, Mas Rio dulu di TK juga. Iya. Nah, itu kalau lulusan dari PGTK ngajarnya mesti mengikuti teorinya Piaget, akan memperhatikan itu. Tapi banyak TK itu yang gurunya siapa yang sukarelawan dari SMA, dari wah enggak cocok gitu. Tapi karena dia mau ya di situ. Nah, saya akan mencoba ya jangan asal mau, tapi harus ditambah ilmu. Jadi nanti saya ngadakan biar tidak hanya untuk sekolah saya, ngundang TK-TK yang lain untuk bergabung kita ajari. Maka saya menciptakan permainan untuk membentuk motorik halus itu. Saya ajarkan pada mereka untuk menutup itu. Itu. Tadi teori apa Pak? Teori Piaget? Ya. Jean Piaget. Jean Piaget. Itu dari mana? Itu salah orang yang cerdas ketika usia 23 tahun dia sudah dokter. Dari mana? Dari kalau nggak salah. Saya tidak Swiss. Mungkin ya. Swiss. Tapi namanya saya kira itu bukan Amerika gitu. Ya, dia bahasanya bahasa Prancis. Swiss. Nah itu yang uniknya di situ pemikiran saya. Maka saya berusaha, mungkin ya agak aneh juga. Biasanya seperti Pak Markus dosen kan mau carinya jadi asesor ban PT kan gitu. Ya kan? Menilai perguruan tinggi itu. Saya ya cari, saya sudah jadi asesor 9 tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi saya kepengen memajukan TK, maka saya ngelamar jadi asesor dan PAUD. Maka ditertawakan orang karena teman saya guru-guru TK. Gitu. Tapi kan saya tidak kepengen ke sana, tapi saya kepengen gimana memantapkan dengan ilmu yang saya peroleh itu untuk pengembangan TK. Gitu. Karena anak-anak masa TK itu krusial juga ya. Iya. Golden age. Iya, kalau enggak itu terlewati. Wah, udah. Gitu. Itu yang saya jalani.